Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,64% ke angka 7.747. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham perbankan yang terpantau hari ini naik lumayan tinggi karena ada sentimen dari pemerintah. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Hari ini rata-rata saham-saham perbankan bergerak naik lumayan tinggi karena ada sentimen Menteri Keuangan kita mendapat restu dari Bapak Presiden Prabowo sehingga duit kas negara senilai 200 triliun bakal dialirkan ke perbankan. Ini merupakan salah satu sentimen positif yang membuat hari ini sektor perbankan bergerak naik. Untuk saham pertama yang bisa kita lihat, BBRI hari ini naik lumayan tinggi 5% lebih ke 4.080. Secara teknikal, BBRI sebelumnya sempat turun mencapai target penurunan di 3.800 dan bisa kita lihat pada saat mengetes 3.800, BBRI masih bisa bertahan dari rebound pada perdagangan tanggal 10 kemarin. Dan menarik karena ada sentimen ini, opening langsung BBRI gap up dan berada di atas garis EMA 50 di harga 3.950. Dan saat ini juga sudah berhasil naik di atas garis EMA 150 di 4.300. Jadi sentimen positif ini membuat BBRI ada potensi untuk mulai bergerak uptrend kembali. Apalagi jika kita perhatikan, asing sebelumnya tanggal 9 keluar dengan jumlah lumayan besar, hari ini asing kembali masuk dengan jumlah besar. Dan di broker saham juga terpantau kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Sehingga menarik, saya lihat BBRI masih ada potensi untuk 1 minggu ke depan untuk menaik kembali mengetes 4.200 sampai 4.250. Tapi ingat ini merupakan resisten yang kuat dan saat ini BBRI sudah rebound dengan naik lumayan tinggi, ada potensi untuk terkoreksi sementara pada saat mengetes target harga ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin besok baru mau coba pantau di entry saham-saham perbankan, menurut saya sebaiknya jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga atas walaupun ada akumulasi. Jadi untuk yang belum sempat dapat hari ini, menurut saya lebih oke dan tetap tunggu terkoreksi kembali ke harga 4.000 sampai garis EMA 140. Jika terpantau BBRI masih kuat di atas 4.000, teman-teman baru coba entry di sekitar daerah support ini. Target swing, misalnya untuk target terdekat di 4.150 sampai target berjauh di zona ini. Sedangkan untuk teman-teman mungkin sebelumnya sudah tunggu di sekitar 3.800 dan bisa dapat di sekitar support ini, misalnya bisa jadikan 4.000 atau garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Selama kuat di atas garis EMA 50, untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya masih sangat layak coba di hold saat ini. Karena cara pergerakan BBRI akan membaik kembali apabila bisa naik kembali di atas garis EMA 50 150. Oke, berikutnya BBNI juga bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi 7% lebih ke 4.420. Untuk BBNI bisa kita lihat sebelumnya tanggal 9 sempat turun mendekati harga 4.000. Walaupun sebelum sempat menyentuh dan 4.000 sebelumnya memang masih berupa support kuat untuk saham BBNI karena sebelumnya juga beberapa kali mengetes 4.000, BBNI masih bisa bertahan dari bawah. Dan jika kita perhatikan pada pertengahan Agustus, BBNI sempat break garis EMA 150 dan naik di atas 4.500. Tapi secara candle 4.500 belum terkonfirmasi break, setelah itu BBNI mulai melemah. Kenaikan hari ini candle musuh lumayan solid, ini menarik apabila memang terkonfirmasi BBNI 1 minggu ke depan berhasil break garis EMA 150 di harga 4.370. Dan jika kita perhatikan broker saham untuk BBNI, bisa kita lihat sebelumnya asing terus keluar, hari ini asing kembali masuk. Tapi akumulasi asing untuk BBNI tidak terlalu besar dibandingkan dengan BBRI. Dan jika kita lihat, kenaikan 7%-nya juga ini ada akumulasi. Jadi secara teknikal, menurut saya BBRI lebih oke, setelah inflow BBRI juga lebih oke daripada BBNI. Tapi apabila teman-teman ingin coba pantau BBNI, juga menurut saya masih bisa coba dipantau. Karena cara pergerakan juga saat ini mencoba untuk break garis EMA 50-150. Walaupun ingat, secara candle ini belum terkonfirmasi break. Tapi untuk BBNI jika terpantau masih kuat minimal di atas 4.300, secara teknikal juga saya lihat akan mulai membaik. Jadi akan mulai membentuk high low selama kuat di atas 4.300, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 4.500 sampai 4.600 untuk target kenaikan terdekatnya. Jadi sama apabila teman-teman mau coba entry saat ini, lebih oke wait and see dulu. Selanjutnya untuk BRIS bisa kita lihat hari ini juga naik, bisa kita perhatikan sebelumnya juga sempat turun mengetes 2.500, ini masih berupa support lumayan kuat. BRIS hari ini juga berhasil rebound naik 6% lebih ke 2.660. Tapi secara candle bisa kita lihat BRIS saat ini masih belum begitu oke karena garis EMA 50-150 saat ini masih di sekitar 2.710. Jika terpantau BRIS mencoba break garis EMA 150 dan garis EMA 50 masih gagal, setelah pergerakan hati-hati saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 2.500.
Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham BRIS, bisa kita lihat asing terpantau tidak masuk, malah hari ini masih keluar. 1 minggu terakhir asing sudah mulai keluar. Di broker summary jika kita lihat ini sebenarnya tidak terlalu ada akumulasi besar. Ini memang ada sedikit akumulasi. Jadi untuk BRIS yang sudah punya di sekitar 2.500 atau sekitar 2.600, saya harus pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata BRIS masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50-150 sampai maksimal sekitar 2.750. Jadi jika terpantau cara candle masih belum berhasil naik di atas garis EMA ini, cara pergerakan masih belum oke. Ini masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah. Jadi bisa pertimbangkan untuk swing take profit apabila gagal break, atau hold saja terus selama BRIS tidak turun bawah 2.500. Nah, selama masih kuat di atas 2.500, minimal cara pergerakan masih akan sideways. Dan selanjutnya saya akan coba update lagi pergerakan dari saham BBTN. BBTN sebelumnya juga sempat kita bahas beberapa kali. Karena memang cara pergerakan BBTN dibandingkan sektor perbankan lainnya ini masih oke. Saham-saham perbankan lainnya ini masih oke. Kan bisa kita lihat tanggal 8 sempat terkoreksi juga sama seperti teman-temannya. Tapi koreksi ini BBTN masih berada di sekitar garis EMA 150. Setelah itu bisa kita lihat hari Selasa berhasil bangkit, kembali naik, mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Hari Rabu berhasil lanjut naik dan hari ini kembali naik menuju resisten 1350. Dan jika kita lihat zona resistennya 1330 sampai 1350 memang masih berupa resisten lumayan kuat. Kenaikan hari ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita lihat broker summary untuk BBTN, asing hanya melakukan sedikit akumulasi dan di broker summary terpantau ini ada distribusi. Jadi beda dengan teman-temannya, kenaikan hari ini ada akumulasi, BBTN malah ada distribusi. Jadi untuk BBTN saya lihat masih ada potensi bergerak naik, tapi kenaikannya harusnya sudah mulai terbatas dengan target terdekat di 1400. Jadi untuk teman-teman sudah dapat sekitar 1200, saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila BBTN ternyata 1 minggu depan gagal break 1400 dan mulai melemah kembali. Atau teman-teman bisa jadikan zona 1280 sampai 1300 untuk trail stopnya. Jika terpantau melemah tapi masih kuat di atas zona ini, teman-teman masih mau hold, masih bisa coba di hold. Karena belum ada potensi untuk mulai membentuk lower low, masih ada potensi untuk kembali rebound selama masih kuat di atas zona ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.